Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Oktaviani. Saya adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan singkat tentang pengertian manajemen talenta. Apa sih yang dimaksud manajemen talenta itu sendiri? Manajemen talenta adalah pendekatan strategis untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan juga mempertahankan individu berbakat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan identifikasi yang sesuai, pengembangan keterampilan, penempatan yang tepat, serta memastikan kesesuaian individu dengan tujuan dan budaya organisasi. Manajemen talenta bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki individu yang tepat di tempat kerja yang tepat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Tujuan manajemen talenta dalam perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu berbakat yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ini juga mencakup motivasi karyawan, memenuhi kebutuhan, pengembangan karir mereka, dan memastikan penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Manfaat dari manajemen talenta dalam sebuah perusahaan termasuk meningkatkan produktivitas, memperkuat keunggulan kompetitif, mengurangi turnover karyawan, meningkatkan retensi bakat, meningkatkan inovasi, dan membangun budaya kerja yang positif. Dengan fokus kerja pada pengembangan dan penempatan yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan potensi karyawan mereka dan mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif. Ketika saya sudah bekerja nanti, misalnya di dalam perusahaan atau organisasi, saya menjadi staf karyawan di tempat kerja saya tersebut. Untuk menjadi talent, maka saya harus melakukan hal-hal yang dapat menjadikan diri saya menjadi staf karyawan yang kompeten dan layak menjadi talent di perusahaan tempat saya bekerja. Mungkin hal-hal yang dapat dilakukan untuk diri saya dapat menjadi talent di tempat kerja, yaitu yang pertama, memiliki keterampilan dan kompetensi. Pastikan diri kita memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan posisi yang akan kita tuju. Ini bisa meliputi keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan lain yang relevan dengan pekerjaan tersebut. 2. Pendidikan dan pengalaman. Memiliki pendidikan dan pengalaman, kita dapat menyertakan pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang atau industri yang kita minati. Pendidikan formal, pelatihan khusus, dan pengalaman kerja sebelumnya dapat memberikan nilai tambah. 3. Memiliki reputasi dan prestasi. Jaga reputasi kita baik di dalam industri atau komunitas di tempat kita beroperasi atau bekerja. Prestasi kerja yang konsisten dan rekomendasi yang baik dari rekan kerja atau atasan sebelumnya dapat menjadi modal berharga untuk kita menjadi talent. 4. Kemampuan adaptasi. Tunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan belajar hal-hal baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perkembangan baru dalam pekerjaan atau industri dapat membedakan diri kita sebagai calon talent yang berpotensi. 5. Memiliki sikap dan etika kerja. Pamerkan sikap profesionalitas, etika kerja yang kuat, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Sikap positif, kemauan untuk bekerja keras, dan integritas dapat membuat kita dipercaya untuk menjadi talent dalam posisi kita bekerja.
mempengaruhi persepsi kita sebagai seorang talent yang diinginkan. Yang keenam, memiliki visi dan inovasi. Tunjukkan visi jangka panjang dan kemampuan untuk berinovasi. Kemampuan untuk melihat peluang dan memberikan kontribusi untuk perubahan positif di perusahaan dapat membantu kita menonjol di mata pengambilan keputusan. 7. Komunikasi yang efektif. Kuasai keterampilan komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif dapat membantu kita mempengaruhi orang lain dan membangun hubungan yang kuat di tempat kerja. Menggali bakat pada diri sendiri dapat melibatkan refleksi, eksplorasi, dan juga tindakan. Beberapa hal yang dapat membantu untuk kita menggali talent dalam diri kita. Yang pertama ada refleksi diri. Refleksi diri ini dapat kita lakukan dengan evaluasi minat, keahlian, dan keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Eksplorasi beragam aktivitas. Kita dapat mencoba hal-hal baru untuk mengetahui apa yang kita nikmati dan kita kuasai. Selanjutnya, menerima umpan balik. Terima umpan balik dari orang lain tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Jangan menutup diri untuk tidak menerima kritikan dari orang lain. Jangan membuat kelemahan diri kita itu menutupi kita untuk tidak menggali apa yang harusnya kita miliki. Tingkat pendidikan, kita dapat meraih pendidikan formal ataupun kursus pelatihan. Bergabung dengan komunitas, ikuti kegiatan atau bergabung dengan kelompok yang sejalan dengan minat yang kita miliki. Proyek-proyek pribadi, lakukan proyek-proyek pribadi untuk mengembangkan keterampilan baru dan menunjukkan bakat yang kita miliki. Jelajahi beragam peran. Jangan ragu untuk mencoba peran-peran yang berbeda untuk menemukan apa yang benar-benar dan memotivasi untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika kita selalu memotivasi diri kita untuk kebaikan, maksud dari kebaikan itu, jika kita termotivasi oleh hal-hal yang baru dan membangun, maka bakat yang kita miliki akan terus terasah dan akan terus meningkat dengan kita terus belajar dan belajar hal-hal baru yang belum kita kuasai. Sebenarnya di dalam diri kita sendiri pasti memiliki berbagai bakat. Tetapi jika bakat tersebut tidak diasah atau kita membiarkan saja seperti kita hanya mau berada di dalam zona nyaman saja dan tidak mau mencoba hal baru, maka kita akan stuck di zona tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencoba hal-hal baru dan dapat menerima masukan-masukan dari orang lain. Kita akan membangun diri kita sendiri. Di dalam dunia perkuliahan, tentu universitas memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan skill atau keterampilan mereka seperti adanya organisasi-organisasi dan juga UKM atau kegiatan yang lainnya. Tujuan mahasiswa terutama memang untuk tujuan akademik atau belajar. Tetapi selain itu mahasiswa sangat diperbolehkan untuk mengasah diri mereka agar nantinya di dunia kerja mereka dapat berkompeten dan layak untuk menjadi talent di dalam sebuah perusahaan. Misalnya mahasiswa yang mengikuti sebuah organisasi atau UKM. Ketika mahasiswa tersebut terpilih menjadi ketua organisasi atau ketua UKM,
Tentunya banyak tanggung jawab yang harus diemban untuk dapat bertanggung jawab dalam mengatur anggota-anggotanya dan terus kreatif dan berpikir untuk mensukseskan organisasi tersebut. Di dalam organisasi tersebut misalnya memiliki event tersebut tentu dihandle oleh anggota organisasi tersebut. Ketua organisasi tentu memiliki tugas yang berat, seperti harus bertanggung jawab, itu tentu, dan mengatur anggota-anggotanya. Dia juga dituntut untuk disiplin dan dapat menggerakkan anggota-anggotanya. Jika ketua tersebut hanya asal-asalan dalam mengikuti organisasi tersebut atau tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka ketua organisasi tersebut nantinya mungkin bisa turun jabatan atau bahkan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Karena dengan kita niat untuk misalkan menjadi ketua tersebut, dalam diri kita harus dibangun dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih caranya agar kita dapat bertanggung jawab, dapat mengemban tugas dengan benar? Maka kita harus mau keluar dari zona nyaman. Yang dulunya hanya santai-santai saja, kita harus berpikir bahwa kita ini sekarang menjadi ketua, tidak hanya asal-asalan. Di dalam menjalankan tugas, mungkin dulu kita belum pandai public speaking atau berbicara di depan banyak orang. Tentu jika kita menjadi ketua dalam sebuah organisasi, pasti kita akan setidaknya kita pasti harus berani berbicara di depan anggota-anggota kita. Jika soft skill public speaking kita tidak diasah, maka kita juga mungkin akan asal-asalan bicara dan tidak memikirkan dampak apa yang kita bicarakan kepada mereka. Maka dari itu skill-skill seperti public speaking ini perlu kita asah. Dan untuk menjadi talent, maka hal-hal seperti itu kita harus terus belajar dan tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Sama seperti halnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Ketika kita sudah diterima di tempat kerja yang kita inginkan dan kita menjadi staf karyawan di tempat kita bekerja. Ketika kinerja kita sudah baik dan kita sudah berada pada posisi yang kita inginkan, tetapi sebenarnya kita masih bisa berada di tingkatan di atas posisi kita. Mungkin kita sudah berada di posisi staf yang baik, tetapi bisa menjadi yang lebih baik. Jika kita hanya stuck di zona nyaman atau kita ya sudah santai saja, saya kan sudah ditempatkan di tempat yang saya inginkan, posisi saya juga sudah baik. Tetapi jika kita mau mengasah skill, kita pasti akan dapat naik grade atau dapat menjadi talent dalam sebuah perusahaan yang kita bekerja di tempat tersebut. Oleh karena itu, belajar hal-hal baru dan selalu memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, maka di dalam perusahaan tentu kita akan menjadi talent yang kompeten dan akan dilihat oleh perusahaan untuk diandalkan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.